Iqra'u, satu lagi. Iqra'u padha macaake sapa sira kabeh ala mautakum ing atase wong mati sira kabeh atau wong arep mati sira kabeh. Ini ada dua penafsiran. Mautakum itu wong kang arep mati, ada yang mengatakan mautakum wong kang mati. Jadi bacakan Yasin kepada orang yang mau mati, kepada kalian semua. Kenapa kok kita bacakan Yasin? Karena orang ketika sakaratul maut, maka dia itu kekuatan tubuhnya itu sudah melemah. Demikian pula anggota-anggota tubuhnya sudah tidak kuat untuk berbuat apa-apa. Hatinya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu muncullah gangguan-gangguan dari setan dan teman-temannya, mencoba membuat dia itu keluar dari agama Islam. Karena itu di kitab, kalau tidak salah di kitab Tadriyah Al-Qurtubi kalau tidak salah, saya sudah lama tidak baca itu, diterangkan ketika ada orang meninggal dunia, nanti setan itu ada yang membo-membo. Nah, dia itu menyerupai bapaknya. Dia mengatakan, ini nak, kamu masuk agama ini aja lah, nanti kamu lebih selamat. Nanti kalau tidak berhasil, setan akan menyerupai dengan ibu kita. Nanti akan menyerupai dengan teman-teman kita. Pokoknya tujuannya untuk menyesatkan kita supaya keluar dari agama Islam. Maka kita disuruh membacakan Yasin supaya hati orang yang mau meninggal dunia itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok semacam itu? Karena surat Yasin itu isinya menceritakan tentang hari kebangkitan, menceritakan tentang keadaan kiamat, menceritakan tentang tauhid dan sebagainya, menceritakan umat-umat terdahulu dan bagaimana akibat mereka. Jadi diharapkan ketika dibacakan itu, dia itu ingat akan peristiwa akan keadaan hari kiamat, akan keadaan umat-umat sebelumnya. Cuma sayangnya ini kan yang mati itu tidak bisa bahasa Arab, jadi tidak paham. Nah, yuk kita ikut dohirnya aja lah. Dohirnya dibacakan. Nah, kenapa? Karena pengalaman dari seorang ulama namanya Ibnul Arabi. Ketika beliau itu sakit dan merasa mau mati, sakaratul maut, maka dia pesan sama orang-orang supaya dibacakan Yasin. Nah, maka ketika dibacakan Yasin, dia melihat bahwasanya sebelum dibacakan Yasin itu ada puluhan atau bahkan ratusan orang yang mau menyerbu ke tempat dia, mau ngajak dia, mau narik-narik dia. Kemudian ketika dibacakan Yasin, akhirnya kemudian ada seorang laki-laki yang tampan, yang luar biasa gagah perkasa, menolak orang-orang tadi. Maka dia tanya, wahai pemuda, kamu itu siapa? Maka jawabannya itu, aku ini Yasin yang dibacakan sama orang itu. Nah, ini ceritanya Ibnu Arabi. Jadi ketika dia mau mati, ternyata dia jadi mati, pengalaman pribadinya semacam itu. Jadi penafsirannya ada dua. Mautakum itu adalah orang yang mau mati. Yang kedua, ini kalau kita ikut ulama salaf ada namanya Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah itu pendapatnya bahwasanya yang dimaksud mautakum ini ya dohirnya. Jadi kita bacakan Yasin kepada orang yang sudah mati. Karena kata-kata mautakum itu orang yang sudah mati. Jadi kemudian dia pesan sama orang-orang, nanti kalau saya mau mati, kalau saya sudah mati di kuburan saya bacakanlah Yasin. Jadi baca Yasin di kuburan itu tidak bid'ah. Ulama salaf ada yang menganjurkan. Nah, gitu loh. Bahkan di pasal lupa itu. Di kitab Ar-Ruh diterangkan bahwasanya ketika Ahmad bin Hanbal itu sedang jalan-jalan di kuburan, dia lihat ada orang baca Quran di kuburan. Dimarahi, itu bid'ah, tidak pernah dikerjakan sama Rasulullah gini. Marah dia. Akhirnya orang itu tidak jadi baca Quran. Maka ketika itu Ahmad bin Hanbal itu sedang bersama sahabatnya. Sahabatnya itu berkata, wahai Ahmad bin Hanbal, kamu tahu enggak? Sebetulnya ada hadis yang menceritakan tentang sahabat yang baca Quran di pinggir kuburan. Maka kemudian dibacakan hadisnya. Ahmad bin Hanbal kemudian sadar, saya keliru tadi. Tolong orang itu dipanggil. Suruh panggil akhirnya, udah baca lagi Quran di pinggir kuburan. Tidak apa-apa itu, karena ada hadisnya. Imam Ahmad aja tidak tahu ada hadis tentang masalah baca Quran di pinggir kuburan. Baru tahu ketika dikasih tahu
temannya. Nanti kalau ingin lebih tahu, bacalah di kitab Ar-Ruh. Teksnya yang asli saya kurang sudah lupa, tapi intinya semacam itu. Jadi Imam Ibnu Rif'ah pun mengatakan kalau saya mati bacakan Quran. Nah, maka ikut Imam Al-Munawi. Nah, Imam Al-Munawi ini, maka sebetulnya hadis ini bisa diterapkan untuk orang yang akan mati, yang populer ini, juga bisa diterapkan untuk orang yang sudah mati. Jadi baca Yasin di kuburan itu bukan bid'ah, karena ada ulama salaf yang mengerjakan, yang menafsirkan hadis sesuai dengan itu. Nah, jadi kalau tidak salah, itu Imam Sayyid Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki itu punya kitab tersendiri masalah itu. Tak lupa itu. Jadi di mana ini? Rawahu ngriwatake hadis sapa Ahmadu, sapa Imam Ahmad. Bentar. Mana tadi ini? Oh ini. Rawahu ngriwatake hadis sapa Ahmadu, sapa Imam Ahmad. Sebetulnya masih banyak meriwayatkan. Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dari Miqol bin Yasir. Cuma Imam Munai mengatakan sanadnya ini dhaif dalam kitab Al-Adkar enggak salah. Sanadnya itu dhaif karena ada 2 rawi yang tidak dikenal. Cuma Imam Abu Dawud perawi hadis ini tidak mendhaifkannya. Demikian pula Imam Ibnu Hajar mengatakan, Imam Ibnu Qatan pun mengatakan ini hadisnya dhaif karena gonjang-ganjing ittirab namanya. Demikian pula Imam Ad-Darqutni. Ya intinya hadisnya adalah hadis dhaif. Bahkan Imam siapa ini? Imam Ad-Darqutni mengatakan dalam bab bacaan Yasin kepada orang yang mati atau akan mati ini tidak ada satu hadis pun yang sahih. Ya intinya ya kurang kuat lah namanya.